Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang biofarmaseutika sediaan oftalmik, yaitu bagaimana obat mata diformulasikan, bekerja dan mencapai target jaringan di mata secara efektif dengan saya sendiri Adela Jessica Pelita Hati dengan NIM 23080300014. Nah, pada presentasi ini kita akan membahas 7 poin utama, mulai dari barrier biologis mata, hambatan sebelum obat mencapai kornea, struktur kornea sebagai sawar utama, mekanisme penetrasi obat, faktor formulasi yang mempengaruhi efektivitas, parameter bioavailabilitas, hingga evaluasi data dan strategi formulasi. Nah, mata kita ini memiliki sistem pertahanan alami yang sangat baik. Nah, secara statis, kornea ini menjadi penghalang utama masuknya obat, sementara konjungtiva dan sklera juga akan mempengaruhi penyerapannya. Tapi di lain sisi juga, secara dinamis, air mata yang terus diproduksi dan drainasi nasolakrimal dapat membilas obat sehingga jumlah obat yang bertahan di permukaan mata itu menjadi terbatas. Nah, sebelum mencapai kornea, obat tetes mata itu sudah menghadapi beberapa hambatan. Yang pertama di sini ada kapasitas permukaan mata itu sangat kecil sehingga sebagian obat mudah tumpah. Nah, selain itu, produksi air mata akan meningkat saat obat diteteskan dan obat juga bisa terdrainase ke saluran hidung. Akibatnya apa? Akibatnya kurang dari 5% dosis topikal benar-benar mencapai jaringan intraokular. Nah, di sini kornea ini kan tadi merupakan penghalang utama bagi obat mata sebelum mencapai bagian dalam mata. Nah, secara struktur kornea terdiri dari 3 lapisan, yaitu epitel di bagian luar yang bersifat lipofilik, stroma di bagian tengah yang bersifat hidrofilik, dan endotel di bagian dalam yang kembali bersifat lipofilik. Nah, karena sifat tiap lapisannya ini berbeda, maka obat yang paling mudah menembus kornea adalah obat yang memiliki sifat yang seimbang, yaitu bisa larut dalam air sekaligus larut dalam lemak atau disebut dengan bipasik atau amfipatik. Sederhananya, jadi kornea ini seperti sandwich dengan lapisan yang sifatnya itu berbeda-beda. Ada lapisan yang suka lemak, ada yang suka air, lalu lapisan di dalamnya itu kembali suka lemak. Jadi, obat mata harus punya sifat yang seimbang agar bisa melewati semua lapisan tersebut dan bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana obat bisa masuk ke dalam mata. Nah, secara umum ada 3 jalur utama, yaitu yang pertama adalah jalur transeluler, yaitu obat yang menembus langsung melalui sel epitel kornea. Nah, jalur ini biasanya dilalui oleh obat yang bersifat lipofilik atau yang suka lemak, karena dia bisa melewati membran sel dengan mudah. Kemudian yang kedua ada jalur paraseluler, yaitu obat yang melewati celah antar sel. Jadi untuk jalur ini cocok untuk obat yang hidrofilik yang berukuran kecil. Hidrofilik artinya yang suka air dan berukuran kecil karena dia melewati celah antar sel. Karena hanya bisa lewat melalui celah sempit yang disebut dengan tight junction. Kemudian yang ketiga adalah jalur non-kornea, yaitu melalui konjungtiva dan sklera. Dan jalur ini bisa dilewati oleh molekul yang lebih besar dan hidrofilik, tetapi ada kekurangannya, yaitu obat lebih mudah masuk ke sirkulasi sistemik sehingga efektivitas di matanya itu bisa berkurang. Nah, di sini kita akan mengetahui dan menelaah bagaimana hubungan antara koefisien partisi atau log P dengan kemampuan obat menembus kornea. Nah, di grafik ini terlihat bahwa ada 3 titik optimal, yaitu zona bipasik, karena kalau obat terlalu hidrofilik, maka dia akan sulit menembus lapisan epitel yang bersifat lipofilik sehingga tertahan di permukaan. Sebaliknya, kalau obat terlalu lipofilik, maka dia justru akan terperangkap di lapisan stroma yang lebih berair. Jadi, kondisi terbaik adalah ketika obat memiliki sifat seimbang antara lipofilik dan juga hidrofilik sehingga bisa melewati kedua lapisan dengan baik. Jadi intinya log P yang optimal itu sangat penting untuk memastikan obat itu bisa masuk ke mata secara efektif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 faktor penting dalam formulasi untuk sediaan oftalmik ini, yaitu viskositas dan juga pH. Pertama dilihat dari viskositas. Nah, dengan menambahkan polimer seperti
HPMC atau CMC, maka kita bisa membuat larutan menjadi lebih kental. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar obat tidak cepat keluar dari mata, sehingga waktu kontaknya itu lebih lama dan penyerapannya itu bisa meningkat. Namun, viskositas juga harus dijaga agar tidak terlalu tinggi supaya tidak mengganggu penglihatan pada penggunanya. Kemudian kedua yaitu dilihat dari sisi pH. Nah, di sini kita harus menyeimbangkan antara stabilitas obat dan kenyamanan pasien. Karena pH yang terlalu tinggi atau terlalu jauh dari pH air mata, yaitu sekitar 7,4, itu bisa menyebabkan iritasi. Akibatnya mata akan refleks mengeluarkan air mata dan justru akan membilas obat sebelum sempat diserap. Jadi formulasinya ini harus dibuat seimbang agar tetap stabil tetapi juga nyaman digunakan oleh pasien. Nah, di sini ada juga pentingnya ukuran partikel dalam sediaan suspensi mata. Nah, di sini ukuran partikel itu sangat menentukan kenyamanan dan efektivitas obat. Jika partikel terlalu besar, yaitu lebih dari 10 mikrometer, akan menimbulkan sensasi seperti ada benda asing di mata. Dan ini bisa memicu kedipan atau produksi air mata yang berlebih, sehingga obat itu akan cepat hilang karena dibersihkan oleh air mata. Sebaliknya, partikel yang lebih kecil dari 10 mikrometer itu lebih aman dan nyaman. Selain itu, partikel kecil juga lebih cepat larut sehingga meningkatkan penyerapan obat. Jadi, dalam formulasi sediaan mata ini ukuran partikel itu harus dikontrol dengan baik agar tidak menimbulkan iritasi dan tetap efektif. Nah, di sini kita akan membahas mengenai parameter bioavailabilitas obat pada sediaan oftalmik. Jadi di grafik ini ditampilkan bahwa hubungan antara konsentrasi obat dalam cairan aqueous terhadap waktu. Nah, pertama kita lihat profil kurva. Kurva ini itu menggambarkan bagaimana kadar obat meningkat setelah pemberian, mencapai puncak, lalu menurun seiring waktu. Nah, titik puncak pada kurva ini disebut Cmax, yaitu konsentrasi maksimum obat yang berhasil mencapai bagian dalam mata. Selain itu, ada juga AUC atau area under the curve yang menggambarkan total jumlah obat yang terpapar atau yang berada dalam jaringan mata selama periode waktu tertentu. Nah, di sini semakin besar AUC, maka semakin banyak obat yang berhasil masuk dan bekerja. Nah, setelah mencapai puncak, maka kita masuk ke fase penurunan yang disebut fase eliminasi cepat. Nah, di sini penurunan ini terjadi karena cairan dalam mata terus diperbaharui sehingga adanya penyerapan obat ke sirkulasi sistemik. Jadi dari grafik ini kita bisa menilai seberapa efektif suatu sediaan oftalmik, terutama melalui parameter Cmax dan AUC. Nah, di sini untuk strategi peningkatan waktu tinggal atau waktu obat itu berada di mata, ada 3 strategi, yaitu peningkatan viskositas, kemudian ada sistem gelling in situ, dan juga penetration enhancer. Nah, di sini kita akan bahas sistem in situ gelling pada sediaan tetes mata secara lebih khusus. Jadi awalnya obat itu diberikan dalam bentuk tetes mata cair sehingga mudah digunakan oleh pasien. Nah, setelah diteteskan ke mata, maka sistem ini akan mengalami perubahan menjadi gel padat. Nah, perubahan ini dipicu oleh faktor fisik di mata yaitu pH, suhu, dan ion. Dengan berubah menjadi gel, obat ini akan memiliki retensi yang lebih tinggi, artinya obat bisa bertahan lebih lama di permukaan. Nah, sistem ini menggabungkan kelebihan dua bentuk sediaan, yaitu kemudahan penggunaan dari tetes cair dan daya tahan lama dari gel atau salep. Nah, di sini ada 3 mekanisme utama, yaitu pH karbopol, dia akan membentuk gel saat terkena pH air mata sekitar 7,4, kemudian suhu, dia akan mengental saat mencapai suhu tubuh, lalu ion atau gelam gam, yaitu langsung bereaksi dengan ion di air mata untuk membentuk gel. Nah, ini ada strategi untuk mengatasi hambatan oftalmik. Teman-teman bisa baca. Kalau misalnya laju pengganti air mata tinggi, maka solusinya itu peningkatan viskositas. Sandwich sawar itu desain obat bipasif, kemudian tight junction rapat itu penggunaan penetrasi enhancer, kemudian resiko iritasi dan refleks air mata, maka optimasi pH, dapar, dan ukuran partikel. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.